Bab 383. Memburuknya cedera. Gunung Baolong, Sungai Jiangyun. Banyak tenda telah didirikan di tepi sungai. Kingston Jiang duduk di atas batu dengan memegang ponsel di tangannya, dan menemukan kondisi cuaca 3 bulan sebelum kecelakaan keluarga Jiang pada 10 tahun yang lalu. Kintiasu duduk di samping dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kak Kingston, apa yang sedang kamu lihat?" Klu Tang juga sangat penasaran. Dia hanya tidak ingin kehilangan Kingston Jiang, tidak ingin Kingston Jiang dan Kintiasu bersama, sehingga dia pergi mencari Kintiasu dan mengikuti mereka datang ke sini. Dia sampai sekarang masih tidak tahu tentang apa yang hendak dilakukan Kingston Jiang. Kingston Jiang meletakkan ponselnya, memandang gunung di seberang sungai, dan berkata dengan pelan, "Aku sedang melihat cuaca waktu itu, untuk melihat apakah ada hujan lebat selama waktu itu, untuk menspekulasikan kedalaman sungai." Kintiasu mengerutkan kening dan bertanya, "Untuk apa menspekulasikan ketinggian air?" Kingston Jiang menjelaskan, "Ketika aku melompat ke sungai waktu itu, aku hanyut di sepanjang sungai dengan memeluk sepotong kayu di tanganku, sehingga aku bisa selamat. Aku tidak mungkin tenggelam ke dasar sungai, jadi aku pasti hanyut ke dalam gua Kares dengan mengikuti aliran air. Aku dapat secara kasar mengetahui lokasi pintu masuk gua Kares selama aku bisa menspekulasikan kedalaman air tahun itu." Klu Tang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sayang, apakah kamu sedang mencari gua Kares? Untuk apa kamu mencari gua Kares? Jika kamu ingin mengetahui kedalaman air, kamu dapat bertanya kepadaku. Dulu aku sering bermain di hulu sungai Jiangyun." Kingston Jiang tidak bisa menahan diri untuk melirik Klu Tang sekilas dan bertanya, "Kamu tahu?" Klu Tang tenggelam dalam renungan. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Aku ingat tahun itu terjadi kekeringan parah, sudah beberapa bulan tidak hujan. Airnya relatif dangkal. Aku dan beberapa teman sekelasku bahkan menangkap kepiting di tepi sungai." Kingston Jiang bertanya, "Apakah kamu yakin?" "Ya." Klu Tang mengangguk. Apa yang terjadi 10 tahun yang lalu memiliki terlalu banyak pengaruh padanya, dan sulit baginya untuk melupakannya. Kingston Jiang memandangi air sungai yang bergejolak di depannya, mulai merenung, dan setelah beberapa saat, dia pun memiliki penilaian di hatinya. Jika terjadi kekeringan parah pada 10 tahun yang lalu, maka ketinggian air pasti sangat dangkal, setidaknya harus menyelam 10 hingga 20 meter ke bawah. Dia duduk di atas batu, tidak berbicara, tidak berpikir. Karena virus yang terkandung dalam cacinggu, racun, sudah menyerang sistem saraf dalam otaknya, dia tidak bisa menggunakan otaknya untuk waktu yang lama, jika tidak dia akan menderita sakit otak, dan itu sangat menyakitkan. Segera, para pejuang yang pergi untuk mencari tahu informasi kembali. "Aku telah berhasil mencari tahu bahwa ada banyak gua Kares di gunung seberang sana. Gua-gua ini memanjang ke segala arah dan terhubung satu sama lain. Beberapa penduduk desa juga mengatakan bahwa ada juga di seberang sungai, tapi sekarang sudah terendam air." "Yah, aku juga mendengarnya, kira-kira di posisi itu." Beberapa pejuang mengatakan informasi tentang situasi yang mereka dapatkan. "Ya." Kingston Jiang mendengarkan, mengangguk pelan, lalu menunjuk ke sebuah tebing di seberang dan berkata, "Kalau begitu pergilah ke tempat itu dan carilah. Mengikuti tebing untuk menyelam ke bawah sedalam 10 hingga 20 meter, setelah kalian melihat gua Kares, masuk ke dalam untuk mencari-cari dan melihat apakah ada sebuah patung di sana." Kingston Jiang ingat bahwa gua Kares di mana dia memperoleh ilmu medis juga memanjang ke segala arah. Dia berjalan di gua Kares untuk waktu yang lama, dan akhirnya melihat sebuah patung. Dia mendapatkan buku medis di dekat patung itu. Seorang pejuang bertanya, "Patung apa?" Kingston Jiang jatuh ke dalam ingatan. Ketika dia memasuki gua Kares, di dalamnya gelap gulita dan dia juga tidak bisa melihat dengan jelas. Patung ini seperti manusia, dan juga seperti monster, atau sama sekali bukan patung, tapi sebuah batu. Tidak yakin apakah itu iya atau tidak. Sepertinya manusia, dan juga seperti monster, atau sebuah batu. Singkatnya, tingginya sekitar 10 meter dan di sekelilingnya datar. Selama kalian menemukannya,
mudah bagi kalian untuk mengenali. James Huo berkata, untuk apa kalian masih diam, cepatlah pergi. Baik, para pejuang mengangguk. Kemudian mereka mengenakan pakaian selam dan melompat ke sungai. Aliran sungai saat ini sangat cepat dan sangat besar. Sangat sulit untuk berenang di sungai, tetapi orang-orang ini adalah pasukan khusus yang terlatih, jadi kesulitan ini tidak sulit bagi mereka. Sebagian besar dari puluhan orang yang mengikutinya untuk datang ke sini turun ke dalam air, dan hanya beberapa yang menjaga di dekatnya. Ketika angin sungai bertiup, Kingston Jiang merasa sedikit dingin, dan hawa dingin menyapu tubuhnya, membuatnya menggigil karena kedinginan. Kenapa? Dingin? Qin Tiasu bertanya dengan prihatin di samping. Kingston Jiang mengangguk, "Yah, agak." Qin Tiasu berkata, "Ini sudah musim gugur, dan cuacanya memang agak dingin. Ayo pergi ke tenda untuk istirahat. Aku akan membiarkan mereka mengambil beberapa kayu kering dan menyalakan api." Dengan mengatakan itu, dia hendak pergi menyangga Kingston Jiang. Tangan Klutang sangat cepat, dan dia menyangganya tepat waktu. Dia bahkan memelototi Qin Tiasu sekilas dan berkata dengan dingin, "Aku saja yang melakukan hal semacam ini, wanita dan pria harus menjaga jarak, tolong menjauhlah dari suamiku di masa depan." Qin Tiasu melepaskan Kingston Jiang dengan penuh ekspresi canggung. Meskipun Kingston Jiang telah menyetujuinya dan dia adalah pacar nominal Kingston Jiang, tetapi Klutang juga mantan istri Kingston Jiang. Menghadapi Klutang, dia selalu sedikit menyalahkan diri sendiri dan memiliki sedikit rasa bersalah. Bahkan dia sendiri pun merasa bahwa dialah yang merebut suami Klutang. Kingston Jiang agak dingin, kepalanya sedikit sakit, dan tubuhnya masih lemah. Dia benar-benar tidak ingin bertengkar dan berdebat dengan Klutang lagi. Dia menatap Qin Tiasu sekilas dengan tatapan meminta maaf. Qin Tiasu juga bisa mengerti dan mengangguk pelan. Klutang menyangga Kingston Jiang untuk beristirahat di tenda yang didirikan tidak jauh. Ada selimut dan bantal di tenda. Setelah Kingston Jiang memasuki tenda, dia berbaring untuk beristirahat. Tapi Klutang malah tidak pergi. Dia duduk di samping dan menatap Kingston Jiang dengan air mata dan wajah sedih. Dia bertanya, "Kingston Jiang, apakah kamu masih marah padaku?" Kingston Jiang tidak ingin berbicara, dan dia menutup matanya. Pada saat ini, dia merasa pusing di otaknya, kepalanya berat dan kakinya ringan, tubuhnya seperti akan melayang. "Kingston Jiang, kamu bicara, apakah kamu masih marah padaku?" Suara Klutang terdengar lagi di samping telinganya. Kingston Jiang membuka matanya sedikit. Dia bisa melihat Klutang, tetapi penglihatannya agak kabur. Sosok Klutang terlihat ilusi, dengan banyak bayangan muncul. Dia berkedip keras. Baru saat inilah dia melihat Klutang dengan jelas. "Aku tidak ingin bicara sekarang, bisakah kamu keluar dan biarkan aku beristirahat dengan tenang?" Kingston Jiang berkata dengan lemah. "Tidak, katakan padaku dengan jelas." Tapi Klutang malah enggan. Dia menarik lengan baju Kingston Jiang, mencoba menariknya untuk bangun, terus menggoyangkan tubuhnya, terus berisik dengan tampak seperti seorang perempuan pemberang. "Aku tahu aku salah. Mengapa kamu masih tidak memaafkanku? Aku tahu bahwa kamu juga mencintaiku. Kamu melakukan begitu banyak hal untukku, sekarang aku sudah tahu semuanya. Maukah kita mulai kembali saja, aku akan merawatmu selama sisa hidupmu." Kingston Jiang memang sudah sedikit pusing, dan sekarang setelah digoyang oleh Klutang, pusingnya bahkan semakin parah. Dia tidak bisa menahan batuk dan dia membatukkan banyak darah. Darah menyembur ke tangan Klutang. Samar-samar, bahkan bisa terlihat seekor cacing kecil yang menggeliat di dalam darah. Cacingnya tidak terlalu besar, tampak putih dan terlihat agak menjijikkan. Melihat ini, Klutang berteriak kaget, dia berdiri dengan cepat dan terus mengayunkan tangannya. Qin Tiasu mendengar gerakan itu dan dengan cepat masuk. Dia melihat mulut Kingston Jiang yang penuh darah, dan kemudian melihat darah di tangan Klutang. Dia dengan cepat mengeluarkan tisu dan memberikannya kepada Kingston Jiang untuk menyeka darah dari mulutnya,
dengan kekhawatiran di wajahnya, dia bertanya, apakah kamu masih baik-baik saja? Kingston Jiang menutup matanya dan menggelengkan kepalanya dengan lemah. Dia tidak mau bicara, dia hanya ingin tidur. Melihat Kingston Jiang tidak berbicara, Qin Tiasu memelototi Klutang sekilas dan berkata dengan dingin, kamu keluar denganku. Wajah Klutang pucat ketakutan. Dia melirik Kingston Jiang yang sedang berbaring. Melihat wajahnya yang pucat dan penampilannya yang rapuh, hatinya seakan telah ditusuk oleh pisau tajam, sangat tidak nyaman. Dia berjalan keluar dalam keadaan linglung. Di luar, Qin Tiasu berkata dengan dingin, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Aku sudah berkata padamu bahwa Kak Kingston sangat lemah sekarang. Dia perlu istirahat. Mengapa kamu selalu mengganggunya? Apakah kamu tahu kondisi tubuhnya saat ini? Apakah kamu tahu kondisinya saat ini? Aku tidak tahu. Klutang sangat panik. Dia tidak menyangka racun Gu di tubuh Kingston Jiang akan begitu mengerikan. Tidak menyangka penyakit Kingston Jiang ternyata begitu serius. Qin Tiasu berkata tanpa daya, aku sudah memberitahumu sejak awal. Kak Kingston dalam kesehatan yang sangat parah sekarang dan hanya memiliki beberapa bulan untuk hidup. Dia masih mempertaruhkan nyawanya untuk datang ke sini, menurutmu mengapa? Klutang memandang Qin Tiasu dan bertanya, mengapa? Untuk hidup, dan juga untukmu, dia tahu bahwa kamu juga diracuni oleh racun Gu. Dia datang ke sini untuk mencari cara untuk detoksifikasi. Jadi, kamu sebaiknya tetap diam. Jangan ganggu dia, jangan membuatnya kesal lagi. Bersambung.